pagi ini kita udah di minggu ke-7. Jadi sebenarnya ini adalah minggu studio untuk UTS ya. Jadi hari ini saya share untuk project UTS-nya apa ya. Nanti durasinya seminggu, berarti kita start kerja hari ini sampai seminggu. Untuk materinya, Desi nggak kasih yang banyak-banyak ya. Jadi untuk materi di minggu ke-7 ini, kita ke schedule. Schedule itu bukan schedule itu adalah urutan kerja ya, bukan schedule itu lebih ke quantity. Jadi berapa kuantitinya, misalkan jumlah pintunya ada berapa, kemudian jumlah jendelanya ada berapa. Gimana kalau kita menggunakan schedule ini, schedule quantity ini, kalau kita menambah atau mengurangi pintu atau jendela di denah kita, nanti otomatis akan ikut berubah. Seperti itu. Tapi tidak sangat detail seperti kita ngitung RAP ya, rencana anggaran biaya, enggak, tapi ini lebih mempercepat kita untuk mengetahui data yang ada di gambar kita. Kemudian materi yang kedua itu title block ya. Jadi di sini Bu Desi udah ngasih tahu bagaimana caranya kita bikin title block sendiri. Karena kemarin itu kan title blocknya atau kop gambarnya itu kan kop gambar berdasarkan punya Revit ya, termasuk logonya itu logo Autodesk ya. Jadi di sini nanti kita udah bisa bikin kop gambarnya itu menggunakan logo sendiri. Misalkan kalian gunakan logonya UC gitu ya untuk tugas kalian. Terus kemudian tulisannya juga semuanya nanti yang sesuai dengan standarnya kita sendiri seperti itu ya. Kemudian setelah itu baru nanti saya share project UAS-nya itu apa seperti itu. Ya. Oke, sebentar ya Jefferson. Saya share absennya setelah itu. Oke, Jefferson Albert, silakan absen dulu. Bu, saya bisa minta tolong di absen enggak ya? Oh iya. Absennya nggak bisa, Bu. Oh iya, oke. Ini saya absen ya. Terima kasih, Bu. Ya, ya kembali lagi. Nah, jadi materinya tidak banyak supaya kalian langsung bisa fokus untuk uh, UTS-nya atau mid exam-nya. Ya, ini Revit-nya ya. Oke, jadi di Revit itu ada yang namanya materi schedule quantity. Jadi lebih ke arah quantity-nya ya. Maksudnya adalah besarannya. Jadi di schedule quantity nanti tampilannya jadinya seperti Excel gitu. Di mana kita bisa mengetahui total dari misalkan kalau yang di sini contohnya adalah misalkan kita tahu total dari pintu sama jendela, pintu dan jendela. Nah, apakah kita bisa schedule quantity misalkan luasan dinding atau luasan lantai bisa ya. Nah, kenapa kita menggunakan schedule quantity yang ada di Revit? Ini karena otomatis ya, karena BIM ya, Building Informasi Modeling. Jadi kalau seandainya dalam satu proses desain kita nambah pintu atau ngurangin pintu atau nambah jendela, nanti datanya itu otomatis akan berubah. Makanya tidak ada miss lagi antara arsiteknya dengan yang bagian hitung, yang RAB seperti itu. Oke, ini Bu Desi beri satu contoh di sini ada bangunan ya. Jadi ini ada bangunan. Ya kebetulan lantainya nggak dibuat ini. Oke, jadi ini ada bangunan. Ya, kalau kita lihat denahnya nanti seperti ini. Nah, ini juga ada bangunannya. Kemudian untuk schedule quantity letaknya ada di, perhatikan kursor saya ya, dia ada di project browser.
Kemudian di sini ada schedule quantity. Klik kanan, new schedule. Nah, kemudian ini kita bisa tampilkan semua ya, schedule quantity, struktur, mechanical, electrical, atau kita hanya pilih arsitektur karena kan kita di Revit arsitektur ya. Ya, kita pilih arsitektur. Nah, kemudian di sini kita mau bikin kuantitinya apa? Misalkan doors, maka kita pilih dulu doors. Ya, door schedule. Nah, untuk penamaannya yang di sini kita ikutin ada door schedule, kemudian oke. Nah, nanti muncul seperti ini. Nah, kemudian di sini ada available fields, ini kolomnya ya. Jadi misalkan nanti ada family and type, itu nama dari pintunya. Kemudian kita klik di sini, klik family and type. Kemudian apalagi level itu nanti letaknya di lantai berapa pintu itu. Kemudian mungkin kita bisa masukkan width. Kemudian tingginya height ya, kita cari yang mana ya. Oh ini ya, ini pilih. Kemudian klik yang ini di kiri. Nah, setelah itu cost, cari cost ya. Oh ini cost. Kemudian count. Ya, seperti ini ya. Kemudian kalau sudah dipilih, ini bisa diurutkan ya. Misalkan count ini saya letakkan setelah level. Ini di tab aja. Jadi dipilih, terus ke sini. Klik. Nah, ini ditaruh di atasnya. Seperti itu. Kemudian, ya, filter. Biarkan. Kemudian di sini ada grup. Ya, ada grup. Ini grand totalnya dicentang. Jadi nanti ada grand total. Kemudian sort by cost ya mungkin ya. Atau biarkan dulu ya non. Setelah itu kalian lihat dulu. Oke, bagaimana hasilnya. Oke. Nah, nanti akan muncul seperti ini door schedule. Jadi ada 8 pintu. Ya, jadi ada 8 pintu di level 1. Ya, ada 8 pintu di level 1. Terus ini jumlahnya ada ini ya, ini grand total 8. Nah, kemudian di pintu-pintu ini berarti kan ada 2 jenis pintu. Kalau kalian lihat ya. Yang lebarnya ini, tingginya ini, harga ini kira-kira misalkan dalam pintu ini harganya berapa. Jadi jenis pintu ini harganya berapa. Jenis pintu ini harganya berapa. Jadi kira-kira ya. Jadi ini ada 3 jenis pintu sepertinya. Ya, 3 jenis pintu. Nah, kalau misalkan ya kos perkiraan misalkan tipe yang pertama pintunya harganya ini 50.000, saya ganti pintunya harganya 1 juta. Berarti nolnya 6 ya. Oke. Oke. Nanti otomatis berubah semua 1 juta. Yang tipe itu berubah 1 juta. Kemudian yang 1 juta ini 150.000 nih saya tambahin. Enter. Oke. Atau yang ini bukan 1 juta ya mungkin 800.000 aja. Oke. Oke. Nah, seperti ini otomatis tipe yang ini akan ikut berubah. Kemudian misalkan total harganya berapa? Karena di sini kita nggak tahu ya total harganya berapa. Nah, ini kita bisa edit ya. Kita bisa edit. Di sini ada properties. Kemudian di sini kita bisa langsung klik edit. Ini bisa sembarang ya. Klik. Nah, nanti kembali lagi ke schedule properties. Nah, baru kemudian filter by ini bisa sorting, kita ganti by name misalkan ya, terus ada header,
Kemudian formatting, kita pilih misalkan cost ya, karena cost kan perlu kalkulasinya. Kalkulasi itu maksudnya total cost-nya berapa. Jadi kita pilih cost. Nah, di sini ada tulisan no kalkulasi. Nah, ini kalian bisa masukkan total kalkulasi. Ya, appearance, biarkan aja seperti ini. Setelah itu oke. Nah, jadi di sini akan terlihat ya bahwa tipe ini ada dirapiin gitu ya. Tipe ini ada 3. 1, 2, 3 adanya di level 1. Ya. Tipe ini ada 1, adanya di level 1. Tipe ini ada berapa? Ada 4 ya, adanya di level 4. Nah, tadi terus kemudian totalnya untuk pintu habisnya sekitar 7.800.000 misalkan. Nah, misalkan kita mau nambah di pintu itu di lantai 2, karena kalau kita lihat di sini semua pintu hanya di level 1. Perhatikan ya, jadi di sini Bu Desi kembali ke floor plan level 2. Nah, di level 2 ini kan tidak ada pintu sama sekali. Nah, Bu Desi akan beri pintu di sini, tapi sebelum diberi pintu, Bu Desi akan beri wall dulu, wall arsitektur. Ya, kemudian levelnya sampai parapet. Oke, nah ini saya beri wall, gitu ya misalkan. Kemudian diberi pintu, maaf ini sampai level ya parapet. Ini sampai level parapet. Ya, oke. Nah ini diberi pintu misalkan doors, tipenya yang kecil aja misalkan ya, tipe yang kecil. Kita beri pintu 1, kita beri pintu 2. Nah, atau kita beri pintu 3 misalkan. Nah, ini kita beri pintu lagi kan, 3 pintu di lantai 2. Maka secara otomatis di schedule, door schedule ini akan nambah lagi. Nah, ini kan terlihat bahwa ini nambah lagi bahwa di level 2 ada 3 pintu dengan tipe yang kecil. Nah, kemudian ini bisa langsung aja diisi, misalkan harga pintunya 600.000. Enter, kemudian silahkan oke. Nah, nanti otomatis totalnya akan berubah dengan sendirinya. Begitupun kalau kita menghilangkan atau menghapus salah satu dari pintu di denah, itu akan otomatis ini akan ikut berubah. Ya, jadi ini yang namanya building informasi modeling. Jadi artinya dalam satu gambar itu kalau ada satu perubahan, maka yang lain harus ikut berubah. Ya, itu berbeda dengan kalau kita hanya drawing. Nah, kalau untuk drawing memang di AutoCAD. Nah, kalau di AutoCAD kita memang khusus untuk drawing, jadi perubahan gambar ya kita harus edit satu persatu. Resikonya adalah kalau untuk desain, ya itu kan kita menghabiskan banyak waktu ya hanya untuk gambar, ngedit gambar. Sedangkan proses desain itu kan kita ada banyak sekali revisi, perubahan, dan sebagainya. Oke, lanjutkan ya. Jadi ini door schedule. Oke, saya ulangi lagi untuk window schedule. Oke, kita kembali lagi ke level 1. Nah, ini kita ulangi window schedule. Kalian masuk ke project browser, schedule, klik kanan, new schedule ya. Nah, pilih arsitektur, kemudian kategori, pilih window. Yang paling bawah pilih window. Oke. Nah, kemudian pilih family type, pilih ini ya, di kiri. Kemudian count. Kemudian level, jadi ini level itu menunjukkan pintu jendelanya ada di level berapa. Ya. Kemudian width, lebar, height, tingginya berapa. Oke.
kemudian cost, harganya. Cost, kemudian klik. Kemudian konstruksi type, ini juga bisa dimasukkan kalau kalian misalkan data bahwa itu pintunya kayu, yang satunya aluminium, dan sebagainya. Atau deskripsi, bisa dikasih catatan di situ. Nah, dah. Nah, kemudian filter, sorting ya. Sortingnya by family type. Supaya ada, kalau nggak ada sorting by family type itu nanti schedule-nya nanti jadi satu. Jadi kita nggak tahu ini tipe ini sampai mana atau jumlahnya berapa. Kemudian grand total, ya, title, count, totals, ya. Oke. Kemudian formatting, pilih cost, pilih ini ya, jadikan calculate total. Oke. Kemudian oke. Nah, jadinya seperti ini. Nah, ini ada jendelanya totalnya 21. Ya, kita jadi langsung tahu totalnya berapa gitu. Kemudian bisa nggak untuk walls ya? Bisa ya, saya klik kanan, new schedule, cari walls, karena kita mau hitung luasan dinding. Walls ya. Oke. Nah, untuk walls kita tetap harus pilih family and type. Kemudian bisa ditentukan misalkan width, kemudian lebar kali length ya, width sama length. Kemudian kita juga bisa tentukan area, luasan ya. Jadi luasannya. Kita juga bisa tahu volume. Jadi kita tahu volumenya. Kemudian yang terakhir cost. Ya. Setelah itu sorting and group, dicari family and type. Ini jangan lupa dicentang ya, header, grand total, formatting untuk cost-nya di calculate total, volume juga calculate total, area calculate total ya. Jadi area calculate total, volume juga calculate total, cost-nya juga calculate total. Setelah itu silahkan oke. Nah, ini keluar. Jadi di sini kalian bisa lihat bahwa areanya itu sekian, kemudian volumenya sekian, harganya sekian. Kalau harga kan ini perkiraan ya, per berapa meter persegi ya. Terus kemudian ini ada width, tebal dari dinding, kita tahu tebalnya berapa. Kemudian ini adalah length. Ini mestinya ada, bisa ditambahin lagi yang lain seperti itu. Jadi ini kita bisa tahu dengan cepat data, ya, data-data ini pintu dan jendelanya, termasuk kalau kalian nama ruang pun bisa nanti. Jadi misalkan ya, room, oh maaf. Nah, ini juga bisa seperti itu ya. Tinggal klik kanan, new schedule, arsitektur, nanti ini ada room. Nah, oke. Nah, ini nanti namanya apa ya? Name, number. Jadi kita bisa tahu bikin seperti kayak data ruang seperti itu ya. Nah, tapi kalau untuk data ruang kan kita bisa menggunakan fill color ya. Jadi seperti legend ya. Jadi ini adalah cara untuk mengetahui quantity dari door, wall, window. Kalau kalian mau
floor juga bisa kalau ada floornya, room juga bisa. Jadi supaya cepat. Jadi kalau data ini akan berubah sesuai dengan gambarnya. Jadi kalau kita lagi desain gambarnya berubah ya nanti datanya ikut berubah. Nanti seperti itu ya. Ini tidak masuk dalam UTS, cuma pengetahuan. Jadi kalau kalian kapan-kapan membutuhkan ini silahkan kembali lagi ke video Zoom hari ini seperti itu. Ya. Oke, kita ke hal yang penting itu adalah bagaimana kita bisa bikin kop gambar sendiri dengan data sendiri ya. Karena kop gambar itu kalau sebelumnya kan hanya berdasarkan punyanya Revit ya. Jadi logonya adalah logonya Autodesk, sedangkan kita kan atau di tugas kampus kan logonya harus logonya UC atau nama kampus kalian sendiri gitu. Nah, hal yang harus disiapkan adalah jangan lupa kalian siapkan file image ya. File image itu file logo image kalian. Misalnya kalau UC ya kalian harus punya file image-nya UC, logonya UC. Oke, sebentar ya ini. Ya, bagaimana caranya untuk bikin kop gambar sendiri dan mulainya dari mana? Jadi untuk bikin kop gambar sendiri itu mulainya di file, new. Nah, kemudian di sini kalian pilih yang namanya title block. Jadi file, new, title block. Nah, kemudian kalian harus cari di RVT atau RAC, di RVT atau RAC ya. Kemudian kalian masuk ke template ya, maaf. Kalian masuk ke library. Oh, bukan. Family template ya, masuk ke family template, klik masuk ke RVT, family template, kemudian English ya. Nah, ini English ada dua, English I itu maksudnya imperial, jadi ini inci ya, ini inci. Jadi kalian pilih yang English. Kemudian kalian cari folder title block. Nah, di sini udah disiapin A4 sampai A0 atau new size metric sendiri. Jadi kalau kalian bikin kop gambar, ukurannya yang spesial, misalkan 60 cm kali 1 meter, itu kan bukan ukuran standar ya. Jadi kalian pilih aja new size metric untuk ukuran sendiri. Nah, kalau misalkan di sini Bu Desi akan bikin A3 metric misalkan. Kemudian open. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Jadi akan ada garis ini loh. Jadi ini adalah garis kertas kalian. Jadi ini masih garis batas dari sebuah kertas. Nah, kita itu harus bikin garis sendiri. Misalkan A3 ya, ini A3. Nah, untuk bikin garis sendiri kalian ke line, jadi create line ya. Muncul seperti ini ya. Ini ada draw. Nah, kemudian saya pilih pakai garis aja line. Nah, kemudian jangan lupa chain-nya dicentang. Nah, kemudian offset karena kan harus dikasih jarak kan. Jadi Bu Desi sini langsung offset aja langsung, misalkan karena offsetnya ke dalam ya, offsetnya ke dalam, maka saya beri nilai min 15 mili, berarti 1,5 cm. Nah, kemudian klik aja di sini. Oh, terlalu besar ya. Jadi min 10 mili atau 1 cm. Ini klik aja di sini. Klik lagi di sini. Klik. Kemudian klik di sini. Nah, jadi ini adalah garis batasnya. Yang di dalam ini garis batasnya, yang di luar ini garis kertasnya. Jadi kalau garis kertas ya pastinya nanti tidak muncul. Jadi ini garis batasnya. Kemudian dengan offset, oke, ini kita beri jarak ya.
Misalkan 50. Oke, jadi 50 10 mili berarti 55 senti kira-kira. Nah, kemudian baru kita atur, kita copy misalkan ini, kemudian kita copy. Ya, seperti ini. Ini tarik aja atau di trim. Misalkan ini adalah lambang untuk logo, seperti itu. Ya, lambang untuk logo, kemudian ini di copy lagi. Ini untuk judul, ini untuk apa, dan disesuaikan dengan kebutuhan sendiri. Nah, kemudian untuk A3 di sini atau di sini boleh nggak, Bu? Boleh, terserah dengan konsep kalian. Atau misalkan A1 berarti kan ada di sisi sebelah kanan. Itu terserah. Jadi itu terserah dari konsep kalian untuk bikin kop gambar itu seperti apa. Supaya cepat kasih ini aja. Biar cepat ya. Title block A3 ini udah disiapin. Atau A2. Nah, ini A2. A2-nya seperti ini ya. Jadi ini dibikin dengan menggunakan line. Nah, kemudian oke, nah sudah jadi seperti ini udah rapi ya. Baru kemudian kita masukkan. Kita masukkan misalkan di sini ada logo ya. Ini karena nggak hafal. Oke, kita buka contohnya. Jadi misalkan ini contohnya ya. Jadi ini ada logo, kemudian di sini ada tulisan Prodi Ina, kemudian di sini misalkan nama kalian gitu ya, nama kalian siapa, karena ini kan nggak berubah ya, nggak berubah sama sekali. Kemudian dosennya siapa, kemudian ini project, nah seperti ini. Nah ini bagaimana cara bikinnya. Jadi ada dua jenis di sini. Yang pertama adalah ini adalah tulisan atau teks biasa, di mana teks ini tidak akan bisa dirubah-rubah. Kemudian di sini ada yang namanya label. Kalau label ini yang harus kita rubah-rubah. Jadi misalkan project name berubah-rubah, seat name berubah, tanggal digambar oleh siapa berubah. Tapi yang tidak berubah itu kita menggunakan teks. Nah, seperti itu. Oke, bagaimana caranya? Kita kembali lagi sini ya. Nah, kita masukkan logo. Untuk masukkan logo, itu kalian harus siapkan file image, kemudian insert image. Oke, kemudian datanya misalkan logo yang mana ya? Yang hitam ini aja. Ini ya logo. Open. Nah, nanti muncul begini, klik. Nah, ini kadang ada yang terlalu besar atau terlalu kecil, tidak apa-apa karena kita bisa langsung drag. Jadi klik aja, klik kiri, nanti muncul seperti ini. Nah, kalian klik kiri tahan, geser. Kemudian klik kiri, letakkan di sini. Klik kiri tahan, geser, kemudian letakkan di sini. Klik kiri, geser, kemudian letakkan. Ya, misalkan seperti itu ya. Nah, kemudian kalian bisa, nah kemudian ditulis di sini apa ya tulisannya? Sebentar, karena aku desi nggak hafal. Oke, misalkan ini, terus di sini ditulisi apa gitu ya? Oh enggak, maaf. Yang tadi aja. Open sebentar. Nah, ini misalkan Prodi Ina, ya misalkan ya, hanya misalkan. Oke, kita tulis di sini. Nah, kita tulis dengan menggunakan teks ya. Caranya adalah create. Di sini ada teks. Kemudian klik aja di sini. Prodi Ina Fakultas Kreatif, Industri Kreatif misalkan.
industri kreatif. Ya, oke, di kiri. Nah, ini kemudian kalian bisa atur peletakannya. Kemudian pilih lagi create text Universitas Ciputra Surabaya. Oke, nanti kalau untuk alamatnya Bu Desi nggak hafal ya, jadi kalian bisa komplit ya. Ini apa, kemudian alamatnya di mana. Kemudian di sini tulisannya kalau kalian klik itu teksnya adalah 3. Nah, kalau kalian klik nanti ada 5, kemudian ada 13, kemudian ada 8, kemudian ada 3 kecil gitu ya. Atau ini kita pilih aja 5. Ya, terus kemudian ini diatur seperti ini. Nah, Bu itu terlalu besar kalau 5, terlalu kecil kalau 3. Nah, kalian bisa bikin tekstil sendiri. Jadi bagaimana cara bikin tekstil sendiri? Kalian bisa pilih salah satu tulisan ini, kemudian edit type, duplicate, kasih tulisan 4 mili. Oke. Nah, kemudian di sini ada teks, jenis fontnya apa, kalian bisa ganti. Misalkan saya pilih Time New Roman, tingginya sesuai dengan judul adalah 4 mili. Width faktornya 1. Kemudian oke, maka ini ukurannya udah 4 mili. Jadi ini kita bisa ganti dengan tipe yang baru. Jadi kalian tidak usah khawatir kalau ternyata ukuran teksnya tidak sesuai dengan yang kita mau atau kalian ingin bikin ukuran teks sendiri. Seperti itu. Kemudian di bawahnya misalkan nama kalian, karena nama kalian kan tetap ya, nama mahasiswa, nama kalian ya. Kemudian di sini ada NIM, nomor mahasiswa kalian. Nah, ini tetap ya, maksudnya ini nama kalian, nama kalian yang kalian tulis ya, terus NIM kalian ya. Nah, kemudian di sini mungkin bisa di bawah lagi ada nama pengajar ya, nama pengajar gitu ya, nama dosen, misalkan nama saya ya misalkan ya. Kemudian di sini taruh di sini, misalkan aja, misalkan. Ini bisa di copy, kalian letakkan di atas, kemudian di sini bisa diklik. Jadi kalau double klik itu kita bisa edit. Misalkan ya pengajar. Misalkan ya anak-anak. Nah, ini rapi. Kemudian bisa di copy garisnya kalau kalian pingin ini rapi. Copy. Ya. Klik ini 2 misalkan seperti itu ya. Oke. Nah, ini yang tidak dirubah ya, ini tidak dirubah sama sekali. Oke. Nah, kemudian di sini kita udah mulai masuk ke kombinasi antara teks sama label. Misalkan ini adalah judul project. Oke, maaf. Ini tambah lagi, ini di copy, misalkan sebentar ya saya rapiin aja. Kemudian kalian sudah bisa tulis mata kuliahnya, Autodesk Revit Project Compilation. Oke. Kemudian di sini rata tengah, kemudian tipenya yang nomor 4.
Misalkan seperti ini. Nah, kemudian di sini proyeknya apa, misalkan rumah tinggal dan apa gitu ya. Kemudian di sini ada tanggal ya. Nah, seperti ini ada project number, tanggal, digambar oleh siapa, dicek oleh siapa, kemudian harus ada skala, kemudian di sini ada penomoran. Dan ada seed name, ada project name. Oke. Nah, oke. Sini create text. Ini misalkan date. Tadi tanggal. Kemudian di sini draw by. Jadi digambar oleh siapa. Kemudian create lagi text. Cek. Jadi dicek oleh siapa. Kemudian design by, didesain oleh siapa. Ya, misalkan ini. Ini adalah teks ya, karena ini jadi judul. Nah, kemudian di sini yang diganti-ganti. Ya, ini yang diganti-ganti. Oke. Nah, kalau yang diganti-ganti, kalian masuk ke label. Nah, sekarang kita memasukin materi label. Jadi untuk label, kalian ke create label. Klik label, kemudian letakkan di sini. Klik. Akan muncul seperti ini. Nah, ini kan date ya. Nah, ini kalian tinggal cari tanggalnya. Atau ini dulu. Draw by. Kemudian klik di sini. Klik. Oke. Nah, ini draw by-nya diletakkan di deretan yang ini. Kemudian kembali lagi create label. Klik check by. Nih. Ya. Kemudian klik di sini. Oke. Nah, ini ada cek. Tulisannya seperti ini memang. Kemudian ulangi lagi create label design by. Ini design by, jadi didesain oleh siapa? Oke. Nah, kemudian untuk tanggal ini ada dua cara ya anak-anak. Yang pertama yang kita ganti sendiri ya. Tapi ada satu tanggal namanya standby. Nah, ini kalian nggak bisa bohong nanti. Jadi kalau Bu Desi letakkan di bawah sendiri, ini ada yang namanya date atau timestamp ya. Oke. Nah, ini biasanya Bu Desi sarankan, bahkan Bu Desi nggak pernah gunakan. Kenapa? Karena di sini saya tahu nanti kalau kalian mengumpulkan gambar itu kalian bekerjanya itu jam berapa sampai detiknya. Jadi seperti ini ya, kalian lihat ini tanggal 27 bulan 10 tahun sekian, jam 8 sampai detiknya pun akan terdata. Tapi kalau kalian besoknya akan misalkan jadi arsiteknya, kemudian kalian punya drafter, jadi ingin tahu untuk ngeceknya bahwa terakhir gambar ini dicek tanggal berapa, ya akan terlihat di sini. Jadi kalau dia bilang, saya sudah edit kemarin, padahal ternyata bahwa baru dibuka hari ini gitu, baru dikirim hari ini, ketahuan. Jadi ini yang namanya ini ya, label, klik yang namanya ini ya. Nah ini, jadi jangan ambil date yang ini, jadi jangan ambil tanggal yang ini, karena tanggal yang ini akan betul-betul akurat sekali kalian kapan ngeprintnya akan terdeteksi gitu loh. Nah, kemudian di sini ada file path itu letak file. Jadi kalau kalian bingung atau kalian dalam bekerja dalam satu tim, nanti kalian tahu bahwa gambar ini tuh letaknya ada di mana. Ini file path.
Jadi ini juga Desi jarang gunakan. Nanti ketahuan bahwa gambar ini akan ada di file mana. Oke, tapi ini coba di sini ya. Nah, sekarang untuk tanggal yang ini, yang tanggal kita ubah sendiri, itu ada di create, label, kita klik di sini. Nah, ini ada project issue date ya. Jadi pakai yang ini ya. Project issue date, klik. Oke, nah nanti ini kita ketik sendiri yang ini. Nah, kemudian nama project, ini ada apalagi yang butuh, pasti skala ya. Kita harus letakkan skala, kita harus tahu skala. Jadi kalian klik, cari scale. Ya, kalian harus tahu bahwa skalanya berapa di situ datanya. Oke, jadi ini ada skala. Desi letakkan di sini, dikombinasi dengan teks. Nah, ini tulis klik scale, skala. Maaf. Ya, skalanya di sini. Ya, ini. Kemudian di sini ada nama proyek sama judul gambar. Jadi create, label. Di sini ada project name, set name. Set number itu, ini set name bisa atau set number. Set number itu nanti halaman. Jadi A1, A10 itu ada di sini. Kemudian label, lagi ini ada set name. Klik. Oke, ini judul gambar ya. Ini judul gambar otomatis jadi set name juga. Kemudian project name. Klik. Ini ada project name. Klik. Tekan di sini. Nah, seperti itu. Nah, kalau ini udah selesai ya, ini udah selesai. Udah selesai. Kalian langsung bisa save as family ya. Kemudian kasih nama misalkan. Cop A2 UC. Enter. Nah, jadi kalian punya kop gambar sendiri. Ya, yang jelas pasti kalian harus sesuai dengan gambar yang nama-namanya ini dirapiin ya. Jadi kalau di sini dirapiin itu maksudnya di ini horizontalnya diganti misalkan center. Jadi ada rata tengah. Kemudian ini jadi nomor sekian. Ini ada rata tengah seperti itu. Maksudnya dirapiin itu seperti itu. Ya. Nah, kini kita sudah punya kop gambar sendiri dan kita bisa gunakan. Bagaimana cara menggunakannya? Cara menggunakannya misalkan ya, saya kembali lagi ke sini. Oke, misalkan ini ya kita mau beri kop gambar, caranya ya sama, kita masuk sheet, klik kanan, new sheet. Nah, kemudian load. Nah, kali ini loadnya harus di file di mana kita tadi nyimpan. Data ya, data. Kemudian kita masuk ke, misalkan tadi kita nyimpan, maaf, kita nyimpan di Universitas Ciputra, terus Autodesk ini, kemudian di studio ini, data, maaf, data ya ada di title block ya, ini title block UC ya tadi, Desi simpen. Nah ini akan muncul kop gambar A2 UC, open. Nah tadi muncul seperti ini, ya. Kemudian baru kita bisa masukkan level 1 misalkan, kita letakkan di sini. Nah kemudian ini kan date nih. Nah ini issue date ini bisa kita ganti. Misalnya kita ganti aja bilang tanggal 1 Oktober gitu ya. 2021. Kemudian didesain oleh siapa, arsiteknya siapa, digambar oleh siapa. Nah, perhatikan. Ini kita bohong ya, tadi kita bilangnya 1 Oktober. Nah, kalau yang nggak bohong yang ada di sini.
ini akan berjalan terus detiknya. Ya, jadi kalau kalian masang stem tadi ya, date stem nanti akan ketahuan. Kalau saya sarankan sih tidak usah dipasang yang tadi. Tapi kalau kalian jadi arsiteknya, kemudian punya tim, kemudian untuk memudahkan ngecek kerjanya ya kalian bisa gunakan ini. Sehingga kita tahu oh tim tadi bekerja terakhir tanggal berapa, jam berapa. Seperti itu. Nah, kemudian project name ini diganti misalkan project misalkan project mid exam misalkan. Kemudian namanya adalah denah lantai 1. Didesain oleh Alam misalkan. Digambar oleh Jeffrey misalkan. Misalkan ya, dicek oleh misalkan Desi misal Aldio misalkan aja ya. Nah, kalau yang ini otomatis ya, otomatis itu dari sini. Nah, di sheet set ini kan ada ini ya, A1 ini. Nah, ini otomatis. Kemudian skala ini juga otomatis secara gambar. Jadi ini kan ada gambar skala 1:100, maka ini otomatis akan skala 1:100. Yang lain ini karena berupa tulisan maka tidak bisa dirubah. Ini nama kalian kan tetap ya nggak akan berubah namanya. Name kalian juga nggak berubah. Mungkin pengajarnya bisa diganti-ganti seperti itu. Ya, dan ini sudah jadi kop gambar sendiri, bikin sendiri sesuai dengan standar sendiri. Oke, materinya sudah selesai anak-anak. Mungkin ada yang bertanya. Sebentar, kemarin ada yang bertanya belum saya jawab. Sebentar. Pertanyaannya, plafon lantai 2 tidak terlihat. Apakah masih tidak terlihat plafonnya? Silakan. Ini 2 hari lalu, mohon maaf ya, saya baru sempat ini. Apakah plafonnya masih tidak terlihat? Jadi, Didik Tan ya yang tanya ya kalau nggak salah. Iya Bu, masih tidak terlihat Bu. Masih tidak terlihat, boleh di. Oh ya, maaf ini ada yang masih oke. Versi berapa Revitmu? 2021 Bu. Oh, nggak bisa buka saya 2020. Oke. Ketinggian plafonmu berapa? Di lantai 2 sekitar 9 dari lantai ke plafon itu sekitar 3 meter Bu. 3 meter ya. Oke, kita coba ke underlay-nya base ya. Sebentar. Ini view template. Bukan, maaf. View range, coba ke sini untuk plafon. Offsetnya, coba offsetnya ditambahin ya ini coba. Tambahin misalkan ini kan 2,5. Oh, tapi ini top. Above. Oke, coba ya ditambahin ini 3 meter. Coba ya. Adanya di properties, view range, ya terus ini cut length-nya offset 3 meter. Dicoba Baik, Bu. sekarang. Ya coba. Nek, kalau lagi buka. Ini belum buka sih Bu, aku coba buka dulu. Ya, boleh, silakan. Untuk yang lainnya ada kesulitan nggak yang tugas 2? Nanti kalau tugas 2 ini bisa,
mid examnya bisa. Cropnya untuk yang lain ada kesulitan di tugas 2-nya, kalian boleh diskusi ya. Oh ya, untuk UTS nanti itu kan kita kan tetap ketemu di Zoom ya. Untuk ketemu di Zoom-nya nanti tinggal absen aja ya. Untuk absen Zoom, kalian absen Zoom itu aja. Setelah itu dilanjutkan kalau kalian belum selesai pada waktu mid exam itu. Jadi kita tetap kelasnya tetap saya buka ya untuk absen aja. Jadi tidak ada presentasi dan sebagainya, cukup mengumpulkan proyeknya, setelah absen udah selesai. Jadi durasinya sekitar 1 minggu ya, dari hari ini sampai minggu depan di pertemuan sesi 8. Bentar, sambil nunggu Dedi, ini coba saya tunjukkan kakak kelas kalian kemarin. Sebentar ya. Itu project exam. Oke. Oh ya, mungkin kalau kalian bingung untuk denahnya apa aja ya anak-anak, maksudnya yang kalian kumpulkan itu nanti denah ya, tinggal di googling aja, misalkan mau ke Pinterest boleh, jadi misalkan denah rumah 3 lantai gitu ya. Nah, misalkan kalian pilih ini gitu ya. Nah, kalian kumpulin misalkan ini gitu. Ya, misalkan ya, kalian ambil ini boleh. Ya, tapi di sini nggak ada datanya ya. Yang sebaiknya ada datanya. Misalkan ini ya. Nah, Bu, saya mau ambil data ini. Silahkan, kalian kirim JPEG-nya ke Bu Desi. Terus, Bu, saya kendalanya ini 7 meter. Nah, minimal kan harus 10 meter, Bu. Iya, nggak apa-apa. Jadi kalian bisa perlebar. Ini misalkan menjadi 5 meter dan 5 meter. Seperti itu. Atau kalian cari yang memang betul-betul ini sudah 10 meter. Nah, seperti ini gitu. Atau seperti ini. Kalau sebaiknya sih yang ada ukurannya ya, yang ada ukurannya supaya kalian tidak bingung. Kemudian kalau misalkan kalian ambil yang ini kan, misalkan seperti ini ya, inspirasinya dari sini juga boleh. Malah lebih enak. Kenapa? Karena kalian sudah nggak mikirkan fasad. Cuman sudah ada fasad yang, oh nanti kira-kira fasad jadinya seperti ini, seperti itu. Nah, selama proses gambar, kalian silahkan diskusi, tanya sama Bu Desi, problemnya apa. Bisa via WA, Japri pun enggak apa-apa. Ya, jadi yang hari ini kalian cari ini ya, kalian cari paling tidak denah, kalian cari denah, ya minimal ininya 10 ya, 10 meter. Ini juga minimal 10 meter panjangnya, lebih dari 10 meter bagus gitu. Ya, misalkan seperti ini, saya mau pakai ini, ya silahkan. Harus dikirim dulu ke WA group ya, supaya Desi bisa cek, supaya tidak ada yang kembar, seperti itu. Atau kalian punya gambar dari desain kalian sebelumnya. Misalkan 2 lantai, oke, nggak apa-apa tambahin 1 lantai, misalkan Desi bilang seperti itu. Ya, nah saya tidak memberi contoh tugas di teman yang kakak kelas kalian supaya kalian bisa explore ya, fasadnya seperti apa, bentuknya seperti itu. Tapi yang saya minta jangan terlalu sederhana. Kalian boleh coba-coba misalkan ya seperti inilah. Misalkan ini kelihatan banget.
Ini kalau dibuat Revit ini mudah. Nah, kombinasinya seperti itu. Misalkan seperti ini, nanti silakan konsultasi dulu supaya nggak kembar sama teman-temannya. Ya, seperti itu. Oke, jadi nanti kalau belum bisa ke ini ya, ke WA ya. Kalian fokus ini aja nyari apa denah-denah ini ya. Nyari denahnya. Jadi Bu Desi bebaskan hanya ngumpul, yang penting itu harus ngumpulkan denah 3 lantai. Nah, kalau untuk fasad itu bebas, tapi kalau kamu kumpulkan juga sama fasadnya juga nggak apa-apa. Jadi kalian tidak terlalu bingung dengan model fasadnya seperti apa. Ya, itu ya saya tunggu hari ini ya, supaya segera saya ACC denah kalian, sehingga bisa di baru saya tiba-tiba disconnect. Oh iya, nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Oke. Oh, ini udah masuk lagi. Ya, ada kesulitan tidak dengan ini? Dengan soal mid exam? Gampang ya, berarti tidak ada kesulitan ya. Jadi udah bisa belum yang tadi? Yang kemarin itu Bu, ternyata lampunya nggak bisa dimasukin Bu. Plafonnya udah muncul tapi lampunya itu nggak bisa ditaruh di denah ceiling. Itu kenapa ya Bu? Oke. Coba sementara levelnya diganti 2 meter tingginya itu dipendekin. 3 meter Oh kan? ya, Coba nanti dibalikin lagi nggak apa-apa. oh ya, baik Bu. Ya, Nanti saya coba lagi. dicoba ya, dicoba. Nanti kalau masih tidak bisa nanti kontak di WA hari ini ya. Oke, Iya, kalau baik Bu. oke. Yang lain ada kesulitan? Aku kok selalu bilang Aldo ya. Aldofus, Aldolfus. Gimana? Ada kesulitan Aldo? Tidak ada, Ibu. Oke, semangat ya. Oke, kalau tidak ada, anak-anak kalian saya tunggu untuk pengumpulan dana ini ya hari ini ya, untuk segera saya ACC, kemudian kalian langsung bisa mengerjakan. Kali ini Bu Desi juga kasih contoh kakak-kakak kelas kalian supaya kalian bisa explore bentuk sendiri gitu. Kumpulkan di WA group dalam bentuk JPEG supaya tidak ada yang kembar. Ya, oke. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih semuanya. Kita akan lanjut di WA group untuk pembahasan selanjutnya ya. Selamat pagi semuanya. Semangat semangat mengerjakan tugas yang menumpuk ya. Terima kasih. Selamat pagi. Saya akhiri mata kuliah ini. Selamat pagi. Semangat. Terima kasih, Bu. Ya, kasih. Ibu.